Hai guys, welcome back to my channel. Wait, selamat datang di Nusa Dua, Bali. Hari ini aku lagi ada di properti mewah senilai 9 triliun rupiah. Kok bisa sih nilainya 9 triliun rupiah? Yuk, simak video ini. Hari ini aku lagi ada di properti mewah yang katanya gosipnya nih nilainya 9 triliun rupiah. Jangan tanya gosip dari mana, namanya juga property agent, kita mah haus akan informasi. Untuk teman-teman yang mau beli properti ini, untuk teman-teman yang kepo, yang ngerasa video ini mungkin informatif, jangan salah, tolong jangan jadikan video ini referensi atau sumber informasi yang valid. Selalu gunakan appraisal yang terpercaya dan sudah diakui negara sebelum membeli properti yang teman-teman mau. Mungkin beberapa dari kalian kaget, kok bisa sih nilai properti sampai triliunan? Nah, ada beberapa alasan kenapa properti itu bisa nilainya tinggi banget. Yang pertama, gosipnya nih, ini cuma gosip lagi ya, tanah di sini itu sampai 10 hektar. Seberapa besar sih 10 hektar itu? 10 hektar itu berarti sekitar 100.000 meter persegi. 100.000 meter persegi itu seberapa besar, Kak? Nah, bayangin aja rumah kamu tuh biasanya kalau ekonomi kamu menengah gitu ya, keluarga kamu ekonomi menengah, biasanya rumah kita itu sekitar 100 sampai 200 meter persegi. Sekarang bayangin kalau rumah kamu yang 200 meter persegi itu dikali 500 kali lipat. Terus tambahin hutan pribadi, tambahin pantai pribadi. Yes, bukan pool pribadi kayak gini nih, tapi pantai pribadi. Selain itu, lokasi tanah ini itu tempatnya premium banget. Lokasinya adalah di Nusa Dua, yang dimana lokasi itu sendiri di Nusa Dua dikelola oleh ITDC. Apa itu ITDC? ITDC adalah Indonesia Tourism Development Center. ITDC adalah perusahaan BUMN milik pemerintah yang tugasnya itu membuat sebuah daerah terpusat untuk destinasi wisata yang tarafnya internasional. Nah, tanah ini tuh ada di lokasinya ITDC. Jadi, tanah ini tuh dikelilingin oleh resort-resort mewah. Nah, yang menarik adalah di lingkungan ini tuh ada resort-resort mewah yang emang sengaja ngebangunnya itu strategis banget supaya mereka punya satu-satunya akses ke pantai privat mereka. Bayangin aja nih, resort A bangun, resort B bangun, resort C bangun. Nah, gimana caranya kita mau ke pantai yang ada di resort B? Orang akses daratnya aja ditutupin oleh resort A dan resort C. Dan bayangin, satu resort aja punya 10 hektar. Ada dua cara supaya kita bisa akses pantai mereka. Yang pertama, nginep di resort atau hotel tersebut, dan yang kedua adalah kita naik kapal dari pelabuhan entah di mana, mungkin pelabuhan Sanur, terus kita mampir ke situ. Laut pada hakikatnya adalah aset milik negara, nggak ada yang bisa beli laut. Tapi untuk tanah di pesisir pantai kita boleh belinya selama kita beli itu tujuannya itu sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dan perundang-undangan. Jadi setiap wilayah itu kan ada yang namanya ITR. Nah, ITR-nya itu harus sesuai. Apakah kita beli tanah ini yang di dekat laut untuk untuk dibangun bangunan untuk pariwisata atau bisnis yang terkait dengan pariwisata seperti itu. Sampai sekarang aku belum ada ngomongin soal biaya pembangunan, biaya desain. Tapi udah kelihatan kan dari beberapa poin tadi aku bilang, ada luasnya sampai 10 hektar, ada lokasinya yang premium, ada dapat hutan pribadi, dan
pantai pribadi. Itu aja udah potensinya luar biasa. Sekarang ditambah lagi dengan biaya pembangunannya. Sesuai yang tadi aku bilang, ini ada di daerah ITDC. Berarti tugas mereka adalah membuat fasilitas yang oke, yang bertaraf internasional supaya wisatawan mancanegara juga mau kesini. Berarti kan biaya pembangunannya nggak murah-murah tuh. Nah, aku ada temen nih hari ini, Kevin namanya. Dia ikut keliling properti ini untuk ngasih tahu kita kira-kira berapa sih harga pembangunan di beberapa properti yang kita datengin. Salah satunya dia bakal ngasih tahu soal ruangan yang kita sewa hari ini. Ngomong-ngomong guys, hari ini kita sewa di villa. Dia kayaknya unitnya nama unit yang kita tinggalin sekarang ini adalah Green. Oke, jadi hari ini kita nginep di unit yang kalau nggak salah namanya Garden View Private Villa with Private Pool atau something gitu ya. Intinya kita di unit villa pribadi. Kita bukan di gedung yang kayak hotel, kondotel gitu, enggak. Kita benar-benar ada di villa milik kita sendiri yang kuncinya cuma kita yang pegang. Nah, di villa ini rate-nya lagi gila-gilaan. Tadi aku nanya berapa harga kamar segini disewakan sebelum Covid. Sebelum Covid ini tuh harganya 7-8 juta satu malam. Kebetulan aku booking cuma 2,5 juta untuk satu malam. Gila kan, sampai 70% diskonnya. Yuk kita cek. Hai Kevin. Halo. Kalau menurut Kevin, overall nih desainnya kayak apa? Sebenarnya emang ini berasa banget gitu kayak Balinese Indonesian style-nya, dari atapnya, dari konfigurasi ruangnya gitu. Jadi emang ini menghasilkan apa namanya, yang menyajikan kesan Balinese yang kuat gitu. Dan materialitinya juga banyak kayu-kayu yang meskipun udah berumur juga masih bagus, marble tiles, juga di mana-mana semuanya marmer permukaannya. Kalau dari biaya interior design sendiri, kita ngomongin generalnya ya, rule of thumb itu gimana sih? Oke, kalau untuk pembangunan ya interior ya, ini emang sebenarnya agak susah dipukul rata. Cuman dulu kalau untuk beberapa proyek yang aku handle, biasanya kita kasih kasaran gitu. Kalau misalnya klien pengen tahu perkiraan. Kalau untuk yang bagus, dan menurut aku ini lumayan bagus. Mungkin untuk interiornya bisa sampai 5-10 juta per square meter. Tapi kembali lagi ke material yang digunakan ya. Tapi kalau untuk kasarannya emang menurut aku segitu untuk menghasilkan kualitas yang oke, lumayan.
Seperti yang tadi Kevin udah bilang, di sini penggunaan marmernya banyak banget. Dari mulai lobby, dining room, sampai nanti di kamar mandi juga banyak banget aksen marmernya. Selain itu, kita juga ngeliat dari material bahan furniture yang dipakai, kualitasnya, dan juga aksen dari desain yang dipakai. Yang paling kerasa sih kasurnya guys, itu comfy banget. Belum lagi kita ngomongin soal pembiayaan pembuatan pool. Yang aku lihat di sini ada lebih dari 3 pool. Udah bosen belum dengerin soal properti terus? Sekarang yuk kita explore di sini ada kegiatan apa aja. Setahu aku di sini tuh kita bisa canoeing, kayaking, kita bisa paddle surfing, ada lapangan badminton, volley, basket, terus juga ada marshmallow gratis guys. Jadi kita ada fire pit gitu di beach. Nanti bisa diminta untuk marshmallow dan s'moresnya. Seru banget kan? Yuk kita cek. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Tinggalin juga chat kalau ada pertanyaan atau kalian ada unek-unek untuk dikeluarkan. Saran dan masukan juga akan aku terima. Thank you.